Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Meriana Dias Putri dengan NIM C1C01935 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kali ini saya akan membahas tugas dari materi ke-7, yakni penggunaan informasi akuntansi untuk perencanaan laba pada mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan yang diampu oleh Bapak Yuri Yusman, SE, MSI, AKCA. Pengertian biaya atau cost. Biaya adalah penggunaan sumber-sumber ekonomi yang dapat diukur dengan satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk objek tertentu. Biaya pada saat ditukarkan dalam bentuk aktiva harus memberikan manfaat atau benefit pada perusahaan. Biaya yang telah digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam suatu periode akuntansi disebut beban atau expense. Baik biaya maupun beban mempunyai dampak yang sama terhadap laba bersih, yaitu sebagai pengurangan. Oleh karena itu, biaya dan beban dicantumkan secara terpisah di laporan laba rugi guna menggambarkan jumlah yang tepat yang diakibatkan oleh biaya maupun beban. Perencanaan laba. Salah satu fungsi manajemen adalah planning atau perencanaan, dan perencanaan ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena akan mempengaruhi secara langsung terhadap kelancaran dan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dalam penetapan tujuan, banyak perusahaan yang menekankan pada perolehan laba yang optimal. Oleh karena itu, kelancaran atau keberhasilan perusahaan akan sangat tergantung pada kemampuan manajemen di dalam membuat rencana kegiatan di masa yang akan datang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Agar dapat membuat perencanaan yang baik, seorang manajer harus mampu melihat kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan datang dan merencanakan berbagai cara yang harus ditempuh untuk menghadapi kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan datang tersebut. Mulai sekarang, perencanaan laba merupakan suatu proses yang di dalamnya meliputi serangkaian tindakan efektif yang akan diambil oleh perusahaan untuk mencapai suatu tingkat laba yang diinginkan perusahaan, dan merupakan sasaran akhir yang bermanfaat sebagai pedoman untuk mempertahankan arah kegiatan yang pasti. Prosedur dalam menetapkan target laba. Yang pertama, metode a priori, di mana sasaran laba yang diinginkan ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses perencanaan. Mula-mula pihak manajemen merinci tingkat hasil pengembalian tertentu yang akan direalisasi dalam jangka panjang dengan menggunakan wahana perencanaan. Yang kedua, metode posteriori, di mana sasaran laba ditetapkan sesudah perencanaan dan sasaran tersebut merupakan hasil perencanaan itu sendiri. Yang ketiga, metode pragmatis, di mana pihak manajemen menggunakan standar laba tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman dengan menggunakan suatu tingkat target laba yang diperoleh dari pengalaman, penghargaan, atau perbandingan. Pihak manajemen menetapkan standar laba relatif yang dianggap memadai bagi perusahaannya. Pemisahan biaya fixed and variable. Untuk analisis CVP mengasumsikan semua biaya perusahaan dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Biaya yang berubah sejalan dengan volume penjualan atau biaya variabel, dan biaya yang tidak berubah atau biaya tetap. Selanjutnya, biaya diasumsikan fungsi linier dari volume penjualan. Namun banyak perusahaan sekarang menyadari bahwa ini tetap dibandingkan perbedaan variabel terlalu sederhana. Dalam sistem biaya berdasarkan aktivitas, biaya yang dibagi ke dalam unit dan kategori berbasis non-unit, activity based costing mengakui bahwa beberapa biaya bervariasi dengan unit yang diproduksi dan beberapa biaya yang tidak bervariasi. CVP menjadi lebih berguna karena memberikan wawasan yang lebih akurat mengenai perilaku biaya. Masalah tersulit dalam analisis CVP adalah membagi semua biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Analisis CVP tidak mengenal jenis biaya lain seperti biaya semi variabel, step cost, dan sebagainya. Kelompok pertama adalah biaya yang sering disebut sebagai mixed cost. Contoh biaya ini adalah biaya listrik, air, telepon, di mana biaya-biaya tersebut memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya seperti ini, maka unsur biaya tetap dan biaya variabel harus dipisahkan. Yang kedua, kelompok biaya adalah biaya-biaya yang memang tidak dapat dikelompokkan sebagai biaya tetap ataupun biaya variabel. Analisis cost volume profit analysis. CVP merupakan alat yang membantu manajemen suatu perusahaan untuk memahami hubungan timbal balik antara biaya, volume, dan laba organisasi dengan memfokuskan pada interaksi antar 5 elemen berikut. Yang pertama itu ada harga jual produk, volume atau tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan bauran produk yang dijual.
Analisis cost volume profit memiliki manfaat yang sangat banyak bagi manajemen suatu perusahaan. Manfaat dari penggunaan analisis ini adalah untuk membuat kalkulasi, perencanaan laba, dan anggaran penjualan dari suatu perusahaan menjadi akurat. Dasar-dasar analisis CVP. Yang pertama, margin kontribusi. Margin kontribusi adalah jumlah yang tersisa dari pendapatan dikurangi beban variabel. Margin kontribusi merupakan jumlah yang tersisa untuk menutup biaya tetap dan memberikan keuntungan. Margin kontribusi juga dapat disajikan dalam bentuk presentase. Hansen and Mowen tahun 2005 menyatakan bahwa rasio margin kontribusi adalah bagian dari setiap dolar penjualan yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Yang kedua ada analisis titik impas atau BEP. Titik impas adalah tingkat penjualan di mana laba adalah 0. Jadi dapat dikatakan bahwa titik impas merupakan titik di mana biaya dan pendapatan sama besarnya sehingga tidak terjadi laba maupun rugi. Analisa terhadap titik impas ini digunakan untuk menentukan tingkat penjualan dan bauran produk yang diperlukan agar semua biaya yang terjadi dalam periode tersebut dapat tertutupi. Titik impas dapat dihitung dengan menggunakan metode persamaan dan metode margin kontribusi. Metode persamaan menggunakan data-data dari laporan laba rugi yang disusun dengan format kontribusi, sedangkan metode margin kontribusi pada dasarnya hanyalah versi jalan pintas dari metode persamaan yang telah dijelaskan. Pendekatan ini memusatkan pada ide bahwa setiap unit yang terjual memberikan margin kontribusi tertentu yang dapat digunakan untuk menutupi biaya tetap. Untuk menentukan berapa unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas, total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Yang ketiga, analisis target laba. Analisis CVP yang juga digunakan ketika perusahaan sedang mencoba untuk menentukan tingkat penjualan yang diperlukan untuk mencapai tingkat laba tertentu. Juga disebut laba ditargetkan. Target laba juga dapat dihitung dengan menggunakan metode persamaan dan metode margin kontribusi. CVP under uncertainty. Analisis CVP dilakukan dengan tahap perencanaan, di mana asumsi yang dibuat perusahaan belum tentu sama dengan kondisi sebenarnya saat perencana tersebut dilaksanakan. Karena itu, unsur ketidakpastian harus dipertimbangkan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi ketidakpastian tersebut, yaitu yang pertama, safety margin, merupakan selisih antara unit yang diperkirakan dapat dijual perusahaan pada periode analisis dengan unit yang harus terjual untuk mencapai titik impas. Semakin besar safety margin yang dimiliki perusahaan, maka posisi perusahaan akan semakin aman karena tidak terdapat asumsi yang sedikit meleset. Perkiraan posisi perusahaan masih jauh dari titik impas. Sebaliknya, jika safety margin perusahaan rendah, maka perusahaan berada dalam posisi yang rawan karena jika terdapat asumsi yang meleset, maka laba yang diperoleh perusahaan bisa di bawah titik impas. Dengan kata lain, perusahaan merugi. Yang kedua ada operating leverage, ialah mengukur besarnya proporsi biaya tetap dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan perusahaan. Semakin tinggi operating leverage berarti semakin tinggi proporsi biaya tetap dalam perusahaan. Proporsi biaya tetap yang semakin tinggi akan menambah risiko yang dihadapi perusahaan. Karena semakin tinggi biaya tetap perusahaan, maka fluktuasi laba yang diperoleh perusahaan akan cenderung semakin besar. Rumus untuk menghitung operation leverage adalah total margin kontribusi dibagi total laba operasi. Jika perusahaan memiliki operating leverage sebesar 5, hal ini berat jika target penjualan perusahaan meleset sebanyak 1%, maka laba yang diperoleh perusahaan akan meleset sebanyak 5%. Yang ketiga ada analisis sensitivitas, merupakan analisis yang dilakukan untuk mencari unsur paling sensitif dalam analisis CVP. Yang dimaksud dengan faktor yang paling sensitif adalah faktor yang paling mempengaruhi perolehan laba. Perusahaan menganggap faktor yang paling sensitif adalah harga, maka dalam analisis ini harga akan dinaikkan atau diturunkan sebesar 1% dari rencana awal dan dilihat dampaknya terhadap laba yang diperoleh perusahaan. Faktor yang paling sensitif inilah yang harus dijaga perusahaan agar dapat pelaksanaannya tidak meleset dari rencana. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya terkait materi penggunaan informasi akuntansi untuk perencanaan laba. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.